Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya pada pagi ini ada bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Topik kita pada pagi hari ini adalah saling menajamkan. Kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara-saudari yang saya kasihi, besi menajamkan besi karena memang itu adalah bagian yang akan menjadi satu pembentukan yang disebut dengan kata tajam. Ya. Kalau kita mau membentuk satu besi supaya tajam, maka dia harus ditajamkan dengan sesama besi. Harus sama-sama dari unsur yang sama. Demikian juga kita sebagai manusia. Orang menajamkan sesamanya. Ini berbicara tentang pembentukan. Kalau kita mau dibentuk menjadi sesuatu, maka kita akan dibentuk dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesama kita manusia. Saudara, pagi ini saya ingin mengatakan apa dan siapa yang ada di dekat kita setiap hari akan membentuk kehidupan kita. Ya, bisa menajamkan kita dan sekaligus juga bisa menumpulkan kita layaknya besi. Ya, kalau saya punya parang yang sudah tumpul, maka saya harus bawa ke pandai besi gitu, ke tukang besi untuk dia akan dibentuk sedemikian rupa kepada besi. Besi pula yang akan membentuk dia akan diketok sedemikian rupa sampai kemudian dia bisa tajam kembali. Demikian juga kehidupan kita, pembentukan pola pikir kita, tindakan kita, tindak tanduk kita, itu tidak bisa dilepaskan daripada siapa dan apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana mereka dalam berpikir, bertindak, di dalam karakter mereka, itu amat sangat mempengaruhi juga perilaku kita, pembentukan kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, jika yang mengelilingi kita adalah orang-orang yang tepat dan benar, orang-orang yang memiliki pikiran, perkataan, perilaku yang baik, saudara, maka demikian juga sifat dan kebiasaan mereka pasti juga akan sangat mewarnai kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapat dari perkataan, pikiran, dan perilaku yang demikian, yang baik katakan, maka itu akan membawa mereka di dalam karakter, sifat, dan kebiasaan yang baik. Dan itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Sebaliknya, jika orang-orang jahat dan orang-orang yang berperilaku tidak benar, yang merupakan sahabat kita atau yang senantiasa bersinggungan dengan kita, atau sebagian besar kita menghabiskan waktu bersama dengan mereka, maka lambat laun kita pun akan menjadi serupa dengan mereka. Tidak hanya di dalam perkataan, di dalam pikiran, bahkan juga di dalam karakter. Kenapa, saudara? Karena kebiasaan yang ada, yang kita ada di dalamnya, lambat laun itu akan mempengaruhi atau membentuk diri kita. Itulah yang dimaksud tadi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dia berkata, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus hendak berkata, jangan salah, jangan sesat itu, jangan salah mengambil keputusan, jangan salah memilih. Memang berbicara pergaulan, berbicara bersosial, tentu semua itu ada di dalam pilihan kita, ada di dalam ranah keputusan kita, saudara. Kepada siapa kita mau berteman, kepada siapa kita mau bergaul, kepada siapa kita mau mempercayakan pembentukan hidup kita ini, ke dalam kebiasaan seperti apa, itu semua adalah pilihan, itu adalah kita yang menentukan. Itu ranah keputusan kita, saudara. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, maka kepada kita diperhadapkan pilihan. Apakah kita mau ditajamkan oleh yang memiliki kebiasaan yang buruk, atau kita mau ditajamkan oleh yang memiliki kebiasaan yang baik? Atau sebaliknya,
Apakah kita mau membiarkan hidup kita di dalam proses yang salah atau dalam proses yang benar? Ya. Ini semua sama saja adalah artinya kita harus mengambil keputusan. Saudara, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial. Keniscayaan yang benar-benar adalah kita ada di tengah-tengah masyarakat yang terkadang masyarakat yang kita tidak bisa pilih. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa pilih. Mereka ada, tetapi pergaulan itu bisa kita pilih. Kita mau bergaul dengan siapa. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, pergaulan yang salah dapat merusak. Artinya kalau kita salah memilih pergaulan, itu bisa merusak dan menghancurkan masa depan kita, masa depan seseorang. Bahkan bisa membawa seseorang menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu saya mau katakan pada pagi hari ini kita harus selektif. Kita harus memilih, bukan memilih-milih kawan karena kita hanya mau berkawan. Bukan, saudara. Tetapi kita harus melihat kepada siapa kita dekat, kepada siapa kita mau dibentuk hidup kita. Atau kepada siapa waktu kita yang banyak ya, atau kita menginvestasi waktu kita yang banyak kepada siapa. Ya, di dalam pergaulan itu, saudara. Pada saat kita ada masalah, kepada siapa kita berdiskusi? Kepada siapa kita meminta pendapat? Ya. Disinilah akan kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan apa yang akan kita hasilkan. Saudara, mengapa kita harus membangun hubungan dengan orang-orang yang tepat? Karena untuk berhasil, saudara, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tentu sebagai makhluk sosial seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa menafikan bahwa kita akan bersinggungan dengan sesama manusia. Dan orang-orang itu kita tidak bisa tentukan, saya hanya mau bersinggungan. Tidak bisa, saudara. Kita ada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda-beda. Ya, orang-orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Namun yang kita bisa pilih, kita bisa menentukan kepada siapa kita akan menghabiskan waktu untuk bergaul. Ya, kita akan dibentuk dan diproses dalam lingkungan kita sendiri. Tentu kita membutuhkan panutan misalkan. Bahkan pikiran, perkataan, dan perilaku orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah salah satu faktor penting yang kita tidak boleh lupakan, saudara. Ya, seringkali banyak orang melupakan hal ini. Sehingga dia membiarkan telinganya, matanya melihat sesuatu yang seharusnya tidak perlu dia lihat. Dia bisa berkata, saya tidak mau mendengarkan hal ini. Saya tidak mau menyaksikan hal ini. Saudara, semua ada di dalam penentuan kita. Pertanyaannya bagi kita pada pagi ini, siapakah yang menjadi panutan kita? Kepada siapakah kita mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan ini dan kemudian kita serap itu sebagai nilai-nilai dalam kehidupan kita? Jika kita berpikir tentang satu tujuan hidup yang berhasil, maka tentu saja kita akan memikirkan pribadi atau orang yang layak menjadi panutan bagi kita, bukan? Maka pertanyaannya, kepada siapa kita membawa hidup kita untuk melihat, ini adalah contoh yang harus saya tiru, harus saya pedomani, menjadi panutan saya. Pagi ini pastikan bahwa saudara sedang bergaul dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang juga berhasil di dalam hidupnya. Nah, kalau kita sudah menentukan kepada siapa kita membawa hidup kita untuk kita bisa mencontoh atau mengambil nilai-nilai hidup yang kemudian bisa kita pertimbangkan menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini kita sedang dikelilingi orang-orang seperti apa yang kita harapkan? Orang-orang yang membuat kita semakin maju, semakin bersemangat, semakin berwawasan mungkin, semakin setia melayani Tuhan, bahkan semakin menunjukkan kehidupan rohani kita semakin meningkat atau tidak? Kalau pagi ini saudara menyadari dan memperhatikan firman Tuhan dan menyadari bahwa ternyata saudara sedang ada di dalam lingkungan yang tidak tepat, ambil keputusan untuk mulai mempertimbangkan bahwa pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Salomo berkata di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.
Sekali lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Artinya apa saudara? Kalau kita pintar, kita mengambil keputusan, memilih dengan tepat siapa orang-orang yang akan kita izinkan mempengaruhi hidup kita, baik dalam perkataan, dalam pikiran maupun di dalam perilaku kita, maka itu akan membawa kita kepada keputusan-keputusan yang bijak ke depan. Namun sebaliknya, jika tidak, kita akan menjadi orang yang malang, orang yang akan menyesal kemudian dan berkata, waduh, kalau tahu begini saya tidak akan bergaul dengan dia. Pada akhirnya saya terpengaruh dan saya ikut-ikutan seperti dia. Saudara, itulah makanya betapa pentingnya kita harus memiliki sahabat atau orang-orang yang bisa mendukung kita, yang memberi kita semangat. Itulah sebabnya kita harus memiliki pergaulan yang sehat, pergaulan yang tepat, yang akan membawa kita ke dalam tujuan yang tepat dan tujuan yang sehat dalam hidup kita. Saudara, pagi hari ini tentukan pilihan. Karena itu, jangan sampai justru kita menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bukannya membawa kita maju, malah kita kemudian menurun. Ya. Itulah sebabnya pada pagi ini berhenti. Jangan lagi lakukan kebodohan. Ya, perhatikan pergaulan kita, perhatikan cara hidup kita, perhatikan kepada siapa kita bersahabat, perhatikan komunitas kita di mana kita ada. Karena itu jangan sembrono di dalam memilih orang-orang yang akan mempengaruhi kehidupan. Amin saudara. Pagi hari ini mari terus kita membangun hubungan relasi yang erat dengan Tuhan, yang akan kita wujudkan relasi kepada sesama, yang akan membawa kita di dalam pembentukan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik dan sehat secara rohani di dalam kehidupan kita. Mari tentukan pilihan saudara, kepada siapa saudara akan mempengaruhi, membiarkan hidupmu dipengaruhi, apakah kepada pergaulan yang buruk atau kepada pergaulan yang baik. Supaya itu tidak akan membuat saudara menjadi pribadi yang malang. Suatu saat saudara akan menyesal ketika saudara tidak memilih dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.